Baik, sebelum kita akan berdoa sesuai dengan jadwalnya, mamanya Given bisa kita undang ke depan. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Bapak atas berkat-Mu untuk hari ini ya Bapak. Begitu luar biasa Engkau memberikan cuaca yang sangat luar biasa ya Bapak. Ini kami ya Bapak mau berangkat ke pantai Mirota ya Bapak. Kami mohon, kami melipat tangan supaya Engkau memberkati kami ya Bapak. Jauhkan kami dari segala bahaya. Apapun nanti ya Bapak kegiatan kami selama di pantai sana ya Bapak, kami serahkan jiwa dan raga kami ke tangan ya Bapak. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Anak-anak tertib ya duduknya ya. Dan kasih waktu istirahat dulu ya. Nanti kita perkalian dari 1 sampai 10. 1 kali 1. Kuat. Enggak salah. Kan 1 kali 1, 2 kali 2 kan. Bukannya 2 kali 1. Lomba perkalian ya, ibu-ibu antar ibu-ibu. Kalau anak-anak salah satu ngulang dari awal, salah satu ngulang lagi sampai tuntas. Begitu juga baca Alkitab, dibaca, terus saya tanya apa yang mereka baca, saya kasih pertanyaan. Nah nanti ibu-ibu juga di rumah praktekkan seperti itu ya, supaya anak-anak kita itu selalu ingat, selalu dipraktekkan. Jadi itu kebiasaan kami selama hampir 2 tahun. Nah, nanti ibu bisa lanjutkan di rumah seperti itu ya. Baik, kita akan mendengarkan musik supaya perjalanan kita bisa kita nikmati. Kalau kau suka hati bilang hore, hore.
memperingati perjalanan kita dari sekolah, dari Tiban sampai ke Pantai Miroda. Kita berdoa terlebih dahulu mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberkati kita selama perjalanan sampai ke Pantai Miroda. Baik, sesuai yang ada di list, doa pembuka Bapak Frederick. Karena bagi yang merasa tertulis, saya anak sakit Bapak dan perusahaan Allah Bapak yang berkata suka syukur datangnya Tuhan hari ini dari kami berangkat ke sekolah sampai kepada tempat ini kiranya Tuhan restuikan lindungi kami berkati ya Tuhan apapun acara ini kiranya aman makmur dan kudusmu terkira di tempat ini Bapak lindungi kami menjauhkan kami dari mara bahaya Kaulah Tuhan terhadap kami dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur amin. Baik, terima kasih Pak. Kita akan mendengarkan renungan yang dibawakan oleh Bidang Pendeta. Shalom. Apa kabar? Oke, baik, luar biasa. Nah, dengarkan penjelasan dari firman Tuhan. Nanti ada pertanyaan bisa dijawab untuk 3 orang, ada hadiahnya langsung dari Iman ya. Mau? Mau 3 orang yang bisa jawab pertanyaan. Nah, supaya bisa jawab, dengarkan baik-baik. Firman Tuhan 1 Korintus 12 ayat 10 sampai 11. Di mana tadi? 1 Korintus 12 ayat 10 sampai 12. 12. Iya, 2 ayat kan kita tambahin ya. Oke, ini mau baca dulu. Kepada yang seorang mau memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Demikian firman Tuhan. Yang hari Minggu itu minggu apa? Itu minggu apa kata guru sekolah minggunya atau Bapak pendetanya? Iya, pintar. Pentakosta. Apa itu Pentakosta? Turunnya Roh Kudus, ya, turunnya Roh Kudus. Roh Kudus menguasai, memenuhi setiap orang percaya. Roh Kudus yang menguasai orang percaya, yang memberikan karunia. Ada orang yang berkata-kata, pintar berkata-kata, ya, seperti kalian kan, pintar berkata-kata tidak? Ya dari tadi kan ngomong terus. Baru ada yang pintar membaca, melukis juga. Ada yang pintar menari. Yang Hardinas kemarin juara apa kalian kelas 2? Pesienso. Nah itu karunia. Ada yang bakatnya untuk pesienso. Siapa yang juara? Elizabeth, ya kan? Ada juga karunia dia pintar untuk bisa menyanyi, bisa olahraga, bisa atlet dia, bisa juga yang main sepak bola. Gak semua kan bisa main sepak bola? Semua kalian bisa main sepak bola nggak? Ahli nggak? Nggak semua kan? Atau semua ahli nggak ini apa? Menyanyi? Ahli nggak? Ada yang suara pas kayak Inang juga kan? Nggak semua. Nah semuanya, setiap orang percaya Tuhan beri karunia yang berbeda-beda, tidak bisa sama. Coba Inang mau tanya, yang bisa sama apa? Coba kalian lihat dulu. Yang bisa sama kalian apa sekarang? Lihat dulu. Apanya? Warna baju. Warna baju bisa disamakan karena bisa dibeli. Coba kalau rambutnya sama nggak? Warnanya sama nggak? Iya, itu sama karena sudah dari sananya kan. Kalau ada yang beda-beda itu sudah pergi ke salon habis biaya kan, kasih warna. Atau Ina mau tanya juga, apa lagi yang bisa sama di sekolah? Coba, apa yang bisa sama di sekolah? Tas nggak boleh. Iya kan? Ada yang suka Spiderman, ada yang suka
apa Hello Kitty. Yang sama itu baju sekolah. Siapa yang hari Senin pakai pramuka? Harus pakai apa? Seragamnya apa? Merah putih. Siapa yang pakai meraih hari Rabu? Nggak bisa kan? Harus seragam kan? Nah itu bisa diseragamkan. Tetapi, dengar nih, tetapi kalau pemberian karunia dari Tuhan itu beragam. Lihat dulu badannya, semua berdiri. Berdiri dulu, ya kan? Coba berdiri. Coba lihat badannya. Ada telinga? Coba mana? Coba pegang. Ada telinga? Ada mata? Ada. Ada hidung? Ada. Ada tangan? Ada. Nah sekarang pertanyaannya, kalau semua di badan kamu itu hanya mata, nggak ada telinga, nggak ada hidung, ya seragam kan? Ya kan? Semuanya jenis kelaminnya laki-laki. Ya kan? Harus ada laki-laki dan perempuan. Nah coba bayangkan semua badannya hanya mata tadi. Bisa nggak jalan kalau mata semua? Gimana mau jalan apa? Mata. Ada yang jalan? Kaki. Nah, tadi kan pertanyaannya kalau semuanya mata, bisa nggak? Dia seragam gitu loh, mata aja semua di tubuhnya. Atau semuanya kaki, bisa nggak melihat? Ya kan, dia jalan pasti langsung ke laut karena matanya tidak ada, semuanya jadi kaki. Ya kan? Nah, harus beragam, harus ada mata, ada kaki, telinga dan segala macamnya. Dan itu yang membuat kamu cantik dan ganteng. Kalau semuanya seperti Gloria, misalnya ya, si Alvaro seperti si Gloria, si Kensennya seperti si Gloria, mak-maknya juga bingung, yang mana dia anakku, kok semua si Gloria, kan? Nah, kalau berbeda-beda, baru nampak dia cantik sama gantengnya, ya? Oke, sekarang bisa duduk lagi. Ini makasih pertanyaan. Tadi, seaneka ragam karunia. Ada yang membaca, ada yang melukis, ada yang menyanyi, ada menari, ada yang berbicara-bicara, itu berpidato misalnya, ada juga yang olahraga, semua itu Tuhan beri, ya. Karena Tuhan yang beri, tidak boleh disombongkan, ya. Setiap yang kamu punya itu diberikan oleh Tuhan. Kalau kamu percaya Tuhan yang memberikan, maka kamu tidak boleh sombong. Seandainya kamu ada niat untuk sombong, ya, kalau kamu ada niat sombong, misalnya, aku yang paling pintar, maka semua kalian teman-teman dengarkan aku. Atau aku yang paling pintar bernyanyi, kalian semua tidak tahu bernyanyi. Kalau nanti upacara bendera, nyanyikan Indonesia Raya, hanya aku saja. Itu sombong namanya, dan tidak ada temannya. Ada nggak teman orang sombong? Ada nggak? Orang anak yang bagaimana yang ada temannya? Orang baik, ya kan? Orang sombong, orang tinggi hati, orang yang merasa hebat, itu nggak diberkati sama Tuhan. Orang yang tidak diberkati itu kelihatan dan dia nggak punya teman, karena teman adalah berkat dari Tuhan. Tidak hanya uang loh berkat, ya enggak? Tidak hanya uang. Jangan kalau orang tuanya dapat THR nanti, atau dapat bonus, atau dapat uang, banyak uang, baru kamu katakan berkat. Tidak. Kalau kamu punya teman, itu berkat. Ada orang yang menyayangimu, itu adalah berkat. Kalau ada orang tua bersamamu, ada tuh. Siapa di sini yang orang tuanya nggak ada? Coba tunjuk tangan. Semua yang ada orang tuanya di sini, tunjuk tangan. Si Kensen nggak ada orang tuanya di sini. Matikan itu handphone. Nah, yang ada orang tuanya di sini tunjuk tangan. Ada kan? Itu adalah berkat. Bayangkan dari semua pekerjaannya di rumah maupun di mana saja, dia kasih waktunya untuk menemanimu. Itu berkat, ya. Itu berkat dari Tuhan. Itu sebabnya tidak boleh sombong, tidak boleh tinggi hati, harus senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Nah sekarang kita harus sampai di sini, semua berjalan lancar, tidak ada sedikit pun hambatannya dihantarkan ke tempat ini. Semua itu adalah berkat dari
Tuhan. Nah, kita berharap juga pulang nanti sore sampai di Kristikit sampai ke rumah masing-masing juga dalam keadaan selamat itu karena berkat Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya satu. Nah, nih, satu. Tertulis di mana firman Tuhan siang ini? 1 Korintus 11 ayat 10 sampai 11. Oke. Frederik, oke, nanti yang kedua. Ada yang suka menulis, ada suka menyanyi, ada suka menari, pintar olahraga, itu diberikan oleh satu roh. Roh apa? Iya, Roh Kudus. Tadi kan bilang Pentakosta, turunnya Roh Kudus. Roh Kudus memenuhi semua orang. Roh Kudus, ya. Yang terakhir, kedua ya. Kalau kamu pintar menari, maka kamu harus bagaimana? Tidak boleh sombong. Satu lagi. Bersyukur ya. Harus bagaimana? Harus bersyukur ya. Kalau yang tadi tidak boleh apa, baru tidak boleh kalau yang bilang tadi harus bagaimana? Harus bersyukur. Siapa? Asera. Oke. Nanti hajanya kita kasih, kita berdoa dulu. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah atas kebaikan Tuhan, mengantarkan kami ke tempat ini dengan sehat sejahtera dan selamat dalam perlindungan Allah. Ya Allah Bapa. Nah, ini kerjasama anak dengan orang tua. Orang tuanya di sana berdiri. Siapa? Juara terbanyak. Jangan lari. Kedua ini tiup balon. Baru anaknya langsung datang ke mamanya pegang balon kedua, ya. Jadi itu bisa. Udah bisa itu.
Tenang-tenang para ibu-ibu, jangan terlalu banyak komentar. Ini itu permainan. Itu kakak.
Oke, lihat sini. 1, 2, 3. James pecah balon, Asera, Manuel, Elisa, Gideon. James isi air, Frederick, Asera, Yunide, Ethan. Paling lama di air. Dia nggak lari sana sini, terus dia nggak mau berantem-berantem sama temannya. Habis say. Yang paling capek. Ibu Daniel. Ibu yang paling capek ya. Membantu membungkus belanja ini ya. Di sini ada semua bermanfaat buat anak kita. Yang bisa dipakai untuk belanja belanja. Kebetulan aku mulai kasih dan membawa undangan yang bagus kami sekolah ya. Nanti pakai ya bukunya ya. Tadi ada request kita mau ke jembatan